Pengertian hak dan kewajiban suami istri. Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berpihak, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Namun, dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Jadi, yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dan memenuhinya, membayar, atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Lalu tujuan pernikahan menurut Al-Quran. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian kewajiban suami terhadap istri menurut Al-Quran. Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya. Pada dasarnya, kewajiban suami juga merupakan hak istri. Sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mahar. Menurut Mutafadi Ibnu Fiqh, mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seseorang laki-laki atau calon suami kepada perempuan atau calon istri karena pernikahan. Yang kedua, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah berasal dari kata bahasa Arab yaitu an-nafaqah yang artinya pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, menggauli istri secara baik. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Sudah menjadi kewajiban seseorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang kelima, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Seseorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perilaku tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, kehormatan, kemesraan, rayuan, sanda gurau, dan seterusnya. Lalu kewajiban istri terhadap suami menurut Al-Quran. Yang pertama, taat kepada suami. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya, dalam rumah tangga seseorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar, ditaati perintahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang istri menaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Yang kedua, istri harus mengikuti suami tinggal. Istri harus mengikuti di mana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya, karena hal itu merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti di mana suami bertempat tinggal. Yang ketiga, menjaga diri saat suami tidak ada. Seseorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis, maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami.